Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao Feng Xing memang bisa berlari sangat cepat dan melompat sangat tinggi. Dengan bantuannya, tugas Shaoxi dengan cepat selesai. 100 Snow Fragrance Torafwet dengan mudah dikumpulkan. Beberapa waktu kemudian, Ji Hao, Taixi, Shaoxi, Feng Xing, dan Yumu kembali ke Istana Magi bersama, meninggalkan informasi kontak mereka satu sama lain. Setelah ini, Ji Hao kembali ke jadwal sibuknya belajar. Obat-obatan ajaib, mantra sihir, formasi sihir, alat sihir, Wulong Kui telah memperkenalkan Ji Hao kepada tutor magi tua lainnya, yang mulai mengajari Ji Hao tentang keterampilan membuat boneka ajaib. Selama sebagian besar setengah bulan, Ji Hao telah menghabiskan seluruh waktunya di gudang material Istana Magi. Dari besi yang paling biasa, hingga besi tempa bintang, yang lebih padat dari besi biasa lebih dari 1 juta kali, ke perak hitam air gui, yang lebih lembut dari emas murni jutaan kali, dan ke perunggu sihir laut dalam yang memiliki tekstur seperti kristal, tetapi bisa mengandung kekuatan sihir yang sangat besar. Karena diajar oleh sekelompok tutor master magi dengan cara yang hampir tidak manusiawi, Ji Hao telah membuat peningkatan luar biasa pada setiap mata pelajarannya. Pemahamannya tentang penggunaan dan keterampilan penciptaan alat sihir dan pemahamannya tentang boneka ajaib telah sangat meningkat melalui pemahaman semua jenis bahan dasar. Selain itu, dia menemukan bahwa beberapa bahan langka, termasuk bahkan logam, dapat digunakan untuk membuat obat-obatan. Ambil perak hitam air gui misalnya, Wulong Yao akan menambahkan perak jenis ini ke obat penguat tubuhnya yang dia buat Ji Hao minum setiap hari. Perak hitam air gui akan membuat tulang Ji Hao layu dari sebelumnya dan lebih sulit untuk patah. Satu-satunya hal negatif tentang perak jenis ini, yang juga merupakan alasan Ji Hao benar-benar ingin mati setiap hari dia dipaksa untuk minum obat ini, adalah bahwa rasa perak hitam air gui sangat mengerikan. Ini adalah tumpukan kotoran anjing yang telah berfermentasi selama 3000 tahun. Beginilah cara Ji Hao menggambarkan rasa perak hitam air gui. Setelah bekerja selama sebagian besar setengah bulan, kekuatan yang terkandung dalam meridian Ji Hao telah menjadi seperti tsunami yang tidak dapat ditekan Ji Hao lagi. Setiap hari, meridiannya akan terasa sangat menyakitkan, seolah-olah sedang dibakar oleh api yang menyala-nyala. Rasa sakit ini adalah tanda bahwa tingkat kekuatannya saat ini telah mencapai batasnya dan tidak akan dapat tumbuh lebih jauh. Di dalam ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu sedang duduk di platform datar bundar berkabut dan berbicara dengan Ji Hao. Anak kecil, pasti akan ada fenomena abnormal ketika kamu membuat terobosan ke level senior magus, tetapi kamu tidak akan pernah bisa membiarkan orang lain yang telah kamu bangunkan semua meridianmu. Jadi, kamu harus menemukan tempat terpencil untuk dirimu sendiri. Ji Hao berdiri dan meninggalkan gudang tempat dia berkonsentrasi belajar selama lebih dari setengah bulan dan berjalan kembali ke kamarnya. Ketika dia mendorong pintu terbuka, dia dengan mudah memasukkan tangannya ke dalam kotak tersembunyi di pintu, yang dirancang bagi pengunjung untuk meninggalkan pesan mereka. 7 hingga 8 slip yang terbuat dari tulang binatang kemudian dikeluarkan oleh Ji Hao dari kotak tersembunyi. Dia dengan hati-hati membaca semua slip tulang itu, lalu tersenyum. Taixi telah datang beberapa kali dengan maksud berbicara dengan Ji Hao tentang beberapa ide baru tentang mantra sihir. Dia juga mengundang Ji Hao untuk menemaninya keluar dan mengumpulkan beberapa bahan langka dan berharga. Yumu pernah datang dan meninggalkan pesan yang sangat sederhana, ada tugas yang diperlukan untuk melakukan perjalanan cukup jauh dari Istana Magi, tetapi mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas hanya dengan kekuatan Feng Xing dan miliknya. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Ji Hao apakah dia bersedia pergi bersama mereka. 1 jam kemudian, mereka berlima berkumpul sekali lagi di kamar Yumu. Feng Xing telah mengambil balok batu kecil dan duduk sendirian di dekat pintu, dengan pintu terbuka. Seolah-olah dia siap untuk melompat dari balok batu, melesat keluar dari pintu dan melarikan diri kapan saja. Ji Hao tidak mengerti mengapa orang ini begitu waspada, seolah-olah dia diburu oleh banyak orang. Taixi bersandar malas di meja batu dengan mata menyipit, sambil mengutak-atik tengkorak tikus. Kadang-kadang, dia akan melemparkan tengkorak pucat,
kecil dan tampak menakutkan ini ke dalam mulutnya, bersiul melaluinya dan mengeluarkan suara seperti mencicit tikus. Shaoxi berdiri diam di samping, dengan tangan tersembunyi di dalam lengan bajunya dan matanya tertuju pada ujung kakinya. Ji Hao tidak tahu apakah dia sedang memikirkan sesuatu atau dia hanya mengantuk. Yumu adalah satu-satunya yang duduk tepat di belakang meja batu, dengan serius dan sabar menjelaskan semua detail dan risiko yang terlibat dalam tugas ini. Ini yang besar, klan Gunung Rong, yang terletak 1.500.000 mil jauhnya dari kota Puban, telah mengorganisir 30.000 klan cabang penghitungan dengan tujuan menjelajahi wilayah baru. Sebidang tanah itu indah, kaya dan subur. Di atas semua ini, mereka telah mendeteksi 3 tambang baja tungsten skala besar. Ji Hao telah tinggal di dalam gudang material dan telah mempelajari semua jenis bahan selama itu. Oleh karena itu, dia segera memikirkan karakteristik alami dari baja tungsten. Baja tungsten adalah bahan berkemampuan tinggi dari kelas menengah. Itu tidak sekokoh besi tempa bintang, tidak seringan perak hitam air gui, juga tidak bisa mengandung kekuatan sihir sebanyak perunggu laut dalam. Tapi, itu masih lebih baik daripada semua logam biasa lainnya puluhan ribu kali dalam semua aspek. Di Istana Magi, baja tungsten dianggap sebagai sumber daya strategis yang sangat penting. Dibandingkan dengan bahan langka dan berharga lainnya, permintaan baja tungsten adalah yang tertinggi. Banyak alat sihir tingkat Magus King terbuat dari campuran baja tungsten dan tulang dari semua jenis binatang buas. Terutama beberapa peralatan perang skala besar dan boneka yang dibuat oleh Istana Magi, sebagian besar terbuat dari baja tungsten. Barang bagus, klan Gunung Rong akan bangkit, kata Ji Hao tersenyum. Jadi, apakah tugas kita untuk membuka tanah yang belum dijelajahi bagi mereka? Yumu menganggukkan kepalanya dengan serius dan menjawab, ya, klan Gunung Rong pandai mendeteksi ranjau, melelehkan logam, dan menempa alat sihir, tetapi tidak memiliki terlalu banyak kekuatan tempur berkualitas tinggi. Mereka tidak memiliki cukup prajurit elit untuk menjelajahi tanah baru, itulah sebabnya, mereka meminta bantuan Istana Magi. Klan Gunung Rong telah menawarkan 100.000 koin giok dan beberapa alat sihir sebagai hadiah, lanjut Yumu sambil menatap Ji Hao. Tetapi Istana Magi bernegosiasi ulang dengan mereka, dan mengubah hadiahnya menjadi sesuatu yang lain. Dalam 100 tahun ke depan, 1% dari baja tungsten yang akan diproduksi oleh 3 tambang yang telah mereka deteksi, akan disumbangkan ke Istana Magi, dan Istana Magi akan dapat membeli 3% dari produksi baja tungsten tahunan mereka dengan harga yang relatif rendah. Petik 2. Siapapun yang menyelesaikan tugas, akan mendapatkan 1% dari total produksi baja tungsten mereka, dalam 30 tahun ke depan, dan klan Gunung Rong akan membuat alat sihir tingkat Magus King untuk kita masing-masing. Kita hanya perlu mampu membayar setengah dari biaya bahan. Yumu merentangkan tangannya sambil berbicara, dan semua lemaknya bahkan sedikit terbalik ketika dia melakukan itu. Di antara kami berlima, Ji Hao, kamu telah mewarisi harta sihir dari klanmu, dan mungkin tidak terlalu membutuhkan alat sihir lainnya, tetapi memiliki satu alat sihir tingkat Magus King lagi akan menjadi tambahan yang baik bagimu. Adapun kami berempat, kami bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Soalnya, Feng Xing tidak memiliki apa-apa selain busur omong kosong. Ini busur ajaib yang diwariskan. Feng Xing langsung berteriak. Dia telah duduk di dekat pintu, terus-menerus menjulurkan kepalanya keluar dari pintu, memeriksa area sekitarnya. Yumu mengabaikannya dan melanjutkan, Feng Xing hanya memiliki busur omong kosong, aku tidak punya apa-apa selain pot, Taisi tidak memiliki apa-apa selain tongkat tulang jelek, dan Shaoxi juga tidak memiliki alat khusus. Dan saya percaya, jika kita berlima bekerja sama, kita harus bisa menyelesaikan tugas. Ji Hao mengetuk meja batu beberapa kali dengan jari-jarinya, dan menerima undangan Yumu. Dia sudah akan mencari tempat yang tenang jauh dari Istana Magi untuk membuat terobosan ke tingkat senior magus. Keluar dari Istana Magi untuk tugas bisa menjadi alasan yang sempurna. Wulong Yao dan tutor lainnya tidak akan ragu dengan cara ini. Tapi kita harus ekstra hati-hati ketika kita meninggalkan Istana Magi ke klan Gunung Rong, kata Feng Xing dengan suara yang sangat rendah. Setelah memeriksa daerah sekitarnya sekali lagi, orang-orang negara 10 matahari itu tampaknya tidak terlalu bahagia akhir-akhir ini. 2 dari mereka, yang cukup sombong, telah hilang baru-baru ini.
Saya berasumsi mereka akan menyalahkan kami. Feng Xing melirik Taixi sambil berbicara. Taixi mengeluarkan serangkaian tawa menyeramkan dan kejam. Ji Hao dan Yu Mu saling melirik, mengangguk secara bersamaan. Bagus. Kamu tidak bisa hanya berkonsentrasi hanya untuk mengolah dirimu sendiri. Seorang magus yang sangat kuat harus pergi melihat dunia, berkeliling, melakukan hal-hal baik dengan kemampuan Anda. Sama seperti si Wenming, yang berkeliling dunia untuk umat manusia kita, telah melalui segala macam masalah dan kesulitan. Begitulah cara dia mengolah dirinya menjadi magus yang sangat kuat, seperti yang sudah kamu ketahui, kata Wulong Yao sambil memegang cangkir tanah liat di tangannya. Kamu akan pergi ke klan Gunung Rong, itu daerah pegunungan, Anda akan menemukan banyak jenis obat herbal langka di sana, bawa pulang sebanyak mungkin. Kami akan menganggap ini sebagai ujian dari apa yang telah Anda pelajari saat ini. Kamu telah belajar banyak tentang teori obat ajaib, sekarang mari kita lihat apakah kamu bisa memilih obat-obatan herbal itu dan membawanya kembali, sambil mempertahankan khasiat obatnya dengan sempurna atau tidak. Setelah menyelesaikan pidatonya, Wulong Yao melemparkan tas penyimpanan kulit ke Ji Hao, lalu mengusir Ji Hao dari kamarnya. Setelah itu, Ji Hao mengunjungi guru master magi lainnya juga. Masing-masing tutor itu telah menugaskan Ji Hao banyak tugas, dan mendorong setumpuk alat dan bahan yang mungkin membantu dalam perjalanan, ke tangan Ji Hao. Terutama Gogomu, yang telah mengajarkan keterampilan membuat boneka ajaib Ji Hao akhir-akhir ini, telah memberi Ji Hao sebuah buku besar dan tebal, berjudul Pengetahuan Dasar Boneka Sihir, bersama dengan beberapa boneka ajaib, yang tidak kuat sama sekali, tetapi masing-masing memiliki spesialisasinya sendiri. Setelah mengunjungi semua tutor magi tuannya dan memberi tahu mereka bahwa dia akan pergi untuk suatu tugas, Ji Hao mengemasi beberapa pakaian, lalu menutup pintu kamarnya, bersiap untuk pergi. Setelah berjalan di sepanjang jalan Gui untuk sementara waktu, dia belum mendekati formasi sihir pengangkut yang mengarah keluar istana magi ketika Jiang Yong, Yao Kai Yuan, Yao Kai Jiang dan anak laki-laki Southern Wastelen Society lainnya tiba-tiba muncul, berputar-putar di sekelilingnya. Ji Hao melihat dari dekat orang-orang ini dan melihat bahwa anak laki-laki yang kekuatan hidupnya telah terkuras oleh Taixi hampir sebulan yang lalu, berdiri di antara kelompok dan tampaknya telah pulih sepenuhnya. Wajah Jiang Yong, Yao Kai Yuan dan Yao Kai Jiang sangat gelap. Mereka menatap Ji Hao seolah-olah mereka sedang menatap musuh yang mati. Yao Kai Yuan mengertakkan gigi dan mencibir mencemooh, setelah itu dia berkata, itu tidak lain adalah trik kecil yang mengambil nyawa. Di dunia ini ada terlalu banyak obat ajaib dan harta yang mampu mengisi kembali kekuatan hidup. Ji Hao tersenyum padanya dan menjawab, memang, sejauh yang saya tahu, Istana Magi memiliki setidaknya 1000 jenis kekuatan hidup yang berbeda untuk mengisi kembali obat-obatan sihir. Namun, itu pasti menghabiskan banyak uang, bukan? Selain itu, meskipun kamu telah mendapatkan kembali kekuatan hidupmu, aku berasumsi kamu belum menemukan cara untuk mendapatkan kembali kekuatanmu yang hilang, bukan? Apakah Anda merasa seolah-olah Anda semua meningkat sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya, bahkan jika Anda berusaha lebih keras? Ada pepatah umum bahwa jika Anda akan meninju seseorang, lebih baik tidak meninju wajahnya. Namun, kata-kata Ji Hao seperti belati tajam, langsung menembus luka anak-anak laki-laki Southern Wastelen Society itu. Orang-orang di Southern Wastelen biasanya memiliki temperamen yang buruk. Karena Ji Hao telah memprovokasi mereka tepat di depan wajah mereka, puluhan magi senior muda maju selangkah secara bersamaan, menyingsingkan lengan baju mereka, dan sepertinya mereka akan memberi pelajaran kepada Ji Hao. Ji Hao mengendus, pada saat yang sama, baju besinya yang ketat mengeluarkan aliran cahaya jernih, berputar di sekelilingnya, dan puluhan teratai cahaya segera muncul dari aliran cahaya. Ingin bertarung lagi? Apakah kalian semua lupa bagaimana aku memukulimu tempo hari? Kata Ji Hao sambil perlahan mengeluarkan belati hitam panjangnya. Puluhan simbol mantra menyala satu demi satu di tepi belati tajam yang memiliki sedikit jejak warna merah darah. Tiba-tiba, embusan kabut dingin yang ganas menyembur keluar dari belati, sementara itu, bola mata Ji Hao berubah menjadi merah darah. Klanmu kaya dan kuat. Mereka bahkan mampu mengisi kembali kekuatan hidup yang Anda ambil,
jadi saya berasumsi bahwa jika saya memotong, seperti 3 hingga 500 anggota tubuh Anda, tidak akan sulit sama sekali bagi Anda untuk menumbuhkannya kembali. Yao Kaiyuan memelototi Jiang Yong, yang memang pengecut, lalu mengarahkan jarinya ke Ji Hao dan berkata, Ji Hao, kami hanya datang untuk memberi tahu Anda bahwa mulai sekarang, Anda adalah musuh masyarakat Gurun Selatan kami. Di Istana Magi, selama Southern Wasteland Society kami masih di sini, Anda tidak akan pernah mencapai apapun yang Anda inginkan. Kamu tidak akan pernah sukses. Saat dia berbicara, suara serangkaian langkah kaki dari jauh. Segera, lebih dari 10 anak laki-laki, yang semuanya mengenakan pakaian hitam, berjalan ke hadapan Ji Hao dengan langkah besar. Melihat Ji Hao dikelilingi oleh anak laki-laki Southern Wasteland Society, anak laki-laki berbaju hitam ini langsung mengeluarkan serangkaian cibiran, dan berkata, Ji Hao, bagus untukmu. Sepertinya Anda telah menyinggung Southern Wasteland Society juga. Di mana Anda bersembunyi beberapa hari ini? Masyarakat Samudra Gelap Besar kami telah mencarimu, selama sebagian besar setengah bulan. Tapi kamu hanya menyembunyikan pantatmu di suatu tempat dan bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Anak laki-laki berbaju hitam lain maju selangkah, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata kepada Ji Hao dengan bangga, Ji Hao, sejak hari ini, sebaiknya kamu tidak menunjukkan wajah jelekmu di depan masyarakat Samudra Gelap Besar kami, jika tidak, itu tidak akan cukup bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa untuk hilang. Melihat anak laki-laki Great Dark Ocean Society yang bodoh ini, yang telah menyergap Shaoxi belum lama ini, Ji Hao dengan lembut tersenyum dan menjawab, 2 minggu yang lalu, beberapa Dutch tidak memiliki nyali untuk melawan kami, dan semuanya melarikan diri secepat anjing liar, bukankah itu kamu? Apakah kalian semua menumbuhkan beberapa bola setelah kembali ke Istana Magi? Bibir anak laki-laki Great Dark Ocean Society mulai gemetar sementara wajah mereka membiru. Seolah-olah mereka tersedak oleh kata-kata Ji Hao. Setengah bulan yang lalu, mereka telah melakukan penyergapan besar-besaran, menghabiskan cukup banyak upaya untuk akhirnya mengepung Shaoxi. Tepat ketika mereka akan berhasil, Ji Hao dan Taixi telah tiba, merusak rencana sempurna mereka. Yang lebih memalukan, setelah Yumu dan Feng Xing tiba, mereka bahkan tidak berani terus bertarung melawan Ji Hao. Mereka semua telah melarikan diri seolah-olah ada minyak yang menyebar ke telapak kaki mereka, dan mereka bahkan tidak melirik mayat teman-teman malang mereka yang telah dibunuh oleh Ji Hao. Rasa malu yang begitu besar disebutkan oleh Ji Hao di depan semua orang itu, anak laki-laki Great Dark Ocean Society ini sekarang sangat malu sehingga mereka merasa ingin muntah darah. Yao Kaiyuan mencibir lagi dan berkata, Ji Hao, kamu cukup pandai membuat masalah pada dirimu sendiri. Anda seharusnya bersembunyi dengan baik dan mencari cara untuk bertahan hidup setelah menyinggung Southern Wasteland Society kami, tetapi kemudian Anda juga menyinggung Great Dark Ocean Society. Apakah Anda berencana untuk menyinggung semua orang dari 4 gurun berturut-turut? Sebelum Ji Hao bisa mengatakan apa-apa, langkah kaki yang sangat berat datang dari sangat jauh, bersamaan dengan itu, suara bahagia dan perak datang, Ji Hao, siapa yang berbicara tentang Ji Hao? Di mana Ji Hao? Hahaha, Ji Hao, aku datang juga. Men-men sekarang juga magang di Istana Magi. Diikuti oleh beberapa bunyi gedebuk keras, puluhan murid dikirim terbang sambil melolong kesakitan. Itu adalah men-men, bergegas menuju Ji Hao dengan sepasang palu raksasa yang dibawa di pundaknya, sambil dengan ceroboh menendang semua orang di jalan, ke udara. Singkirkan jalanku, kamu hal-hal bodoh. Apa yang Anda lakukan di jalan? Di Southern Wasteland, orang-orang bodoh seperti kalian semua akan diseret ke penjara dan dicambuk. Haha. Ji Hao, saya melihat Ji Hao. Oi, kamu dan kamu, bawa paluku. Dari kejauhan, men-men telah melihat wajah Ji Hao, setelah itu, dia langsung meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Ji Hao, sambil dengan mudah melemparkan palu besarnya ke arah Jiang Yong dan Yao Kaiyuan. Kedua anak laki-laki malang itu tanpa sadar menjulurkan tangan mereka dan berniat untuk menangkap sepasang palu, yang dilemparkan oleh men-men. Ji Hao menggelengkan kepalanya dan memalingkan wajahnya ke samping. Dia tidak tahan untuk menonton. Seiring dengan aliran kekuatan yang besar, men-men memukul Ji Hao dengan keras,
melingkarkan lengan dan kakinya di sekitar tubuh Ji Hao seperti monyet, dan kemudian dengan senang hati tertawa terbahak-bahak. Adapun Yao Kai Yuan dan Jiang Yong, mereka mengeluarkan serangkaian jeritan dan lolongan, dihancurkan ke tanah oleh palu Men-Men, sementara suara keras yang memecahkan tulang, yang terdengar seperti jagung yang meletus, keluar dari tubuh mereka. Tuhan tahu berapa banyak tulang mereka yang telah patah. Seorang anak laki-laki Southern Wasteland Society berteriak marah, dari mana gadis kecil gila ini berasal? Men-Men melingkarkan lengannya di kepala Ji Hao, dengan penasaran menoleh, melirik bocah itu dan bertanya, bagaimana kamu tahu abaku memanggilku gadis kecil gila? Ji Hao terbatuk kosong, menepuk kepala Men-Men, lalu menatap anak laki-laki Southern Wasteland Society itu, dan berkata dengan suara hambar, Zurong Men-Men, abahnya adalah Zurong, Dewa Api. Seluruh area langsung jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Baik Southern Wasteland Society maupun Great Dark Ocean Society tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ji Hao dengan tenang berbicara tentang latar belakang keluarga Men-Men dengan nada datar, tetapi kata-katanya secara langsung menghancurkan keberanian anak laki-laki dari Southern Wasteland Society dan Great Dark Ocean Society, seolah-olah sebuah gunung telah jatuh tepat di atas kepala mereka. Men-Men seperti dewa yang telah menguasai sekelompok hantu dengan tidak lebih dari kehadirannya. Setelah anak laki-laki yang memprovokasi itu pergi, Men-Men menemani Ji Hao dan keluar dari istana magi, bahkan tanpa repot-repot melihat kamarnya sendiri yang telah diberikan kepadanya. Dalam perjalanan mereka keluar dari istana magi, Men-Men berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi padanya selama beberapa bulan terakhir. Pertama, tubuhnya telah diperkuat oleh seorang menteri yang berada di bawah komando Dewa Api dengan semacam sihir rahasia yang hanya milik keluarga Zurong. Metode penguatan tubuh semacam ini sangat menakutkan. Men-Men telah diperlakukan seperti sepotong logam. Dia telah diperkuat oleh kekuatan semua jenis harta karun alam, berulang kali. Selama proses tersebut, api yang diubah dari semua jenis api sihir alami terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Men-Men. Ini dilakukan untuk membuat tubuhnya lebih kokoh dan itu akan mendukungnya dalam meningkatkan kemampuannya dalam memanipulasi kekuatan garis keturunan Dewa Api. Itu adalah pengalaman menyakitkan yang tak terlukiskan, yang akan membuat orang biasa ingin mati untuk selamanya. Tapi, Men-Men selamat. Kekuatannya saat ini terlalu besar sekarang, dia sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Dia hanya tahu bahwa dia telah memohon kepada seorang pandai besi ahli di kota Puban untuk meningkatkan berat sepasang palunya 10 kali lipat, yang hampir tidak cukup berat untuknya. Sebagai kekuatan garis keturunan Men-Men, itu sudah mencapai puncak level senior magus. Dia telah membakar seluruh 18 perisai penyu hitam Samudra Gelap Utara yang digunakan Zurong tua untuk menguji kekuatannya, menjadi abu hanya dengan menggunakan seteguk api sihir Dewa Api. Jika masih ada kata yang tersisa yang bisa menggambarkannya, itu akan menakutkan. Hal kedua yang terjadi, adalah Zurong tua telah mengirimnya ke Istana Magi. Sama seperti Ji Hao, dia juga sekarang magang di Istana Magi. Men-Men mengulangi percakapan yang diam-diam dia dengar antara Zurong tua dan para tetua Istana Magi. Aku tidak berharap Men-Men akan dapat belajar terlalu banyak hal dari Istana Magi, tapi, setidaknya, dia tidak bisa selalu menjadi gadis kecil yang gila, bukan? Dia perlu mendapatkan kebijaksanaan duniawi setidaknya, belajar bagaimana menjaga dirinya sendiri, bagaimana bertahan hidup di dunia ini. Setelah mengulangi kata-kata abahnya kepada Ji Hao, Men-Men memandang Ji Hao dengan bingung dan bertanya, gadis kecil gila, abahku selalu memanggilku gadis kecil gila. Tapi aku hidup sangat baik sekarang, mengapa dia berpikir bahwa aku tidak bisa menjaga diriku sendiri dan aku tidak bisa bertahan hidup di dunia ini? Melihat wajah kecil Men-Men yang serius, Ji Hao menjawab dengan lembut, jadi, Men-Men, apakah kamu pernah makan kue beras di Southern Wasteland? Men-Men mengangkat kedua tangannya dengan penuh semangat dan berteriak, tentu. Anda harus mencelupkan kue beras ke dalam madu tawon berkepala emas terlebih dahulu. Dengan begitu rasanya yang terbaik. Jika demikian, apakah kamu tahu cara membuat kue beras? Ji Hao melontarkan pertanyaan lain. Men-Men berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Ji Hao dengan sepasang mata berbinar dan bingung, lalu berkata, kue beras hanyalah kue beras, mereka terlahir sebagai kue beras, bukan?
Apa maksudmu dengan cara membuat kue beras? Ji Hao memasukkan tangannya ke dalam tas penyimpanannya, dan mengobrak-abriknya sebentar. Perjalanan ini akan agak panjang, oleh karena itu, Ji Hao telah mempersiapkan diri dengan cukup baik. Dia bahkan telah mengemas 2 keranjang penuh beras yang bisa digunakan untuk membuat kue beras. Dia mengeluarkan segenggam beras putih dan bersih dari tas penyimpanan, memberikannya kepada Men-Men dan berkata, "Lihat, kue beras terbuat dari nasi." Men-Men membuka mulutnya yang mungil dan cantik lebar-lebar, sambil menunjukkan giginya yang bersinar keperakan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ji Hao, jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa menipuku. Kue beras adalah potongan kue pipi, tapi ini adalah biji-bijian. Bagaimana biji-bijian ini bisa dibuat menjadi kue?" Sambil menggelengkan kepalanya, Men-Men dengan ringan menendang paha Ji Hao, sementara dia berteriak, "Buruk." Karena mencoba menipu Men-Men. Haha, tendangan Men-Men yang ringan dan lembut ini langsung menyebabkan Ji Hao sangat sakit. Dia merasakan kakinya tiba-tiba menjadi kaku, dan untuk beberapa saat dia kehilangan kendali atas bagian otot itu, yang telah ditendang oleh Men-Men. Ji Hao memanipulasi aliran darahnya sendiri, dan membiarkan darahnya yang kuat terus memerah bagian otot yang kaku selama 1/4 jam penuh, lalu dia menghela nafas lega, ketika dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas kakinya sendiri. Men-Men.hm. Mari kita tinggalkan topik kue beras di sini. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa hanya meninju atau menendang orang lain secara acak mulai sekarang, kata Ji Hao. Setelah berpikir sejenak, Ji Hao dengan hati-hati mengingatkan Men-Men, terutama bahwa, nanti, kamu akan bertemu dengan seorang pria bernama Taisi. Jangan sentuh bahkan sehelai rambutnya, jangan. Jangan pernah menyentuhnya dengan ujung jari kelingkingmu, karena kamu akan membunuhnya dengan melakukan itu. Men-Men membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, apa? Aku bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari. Apakah dia semut yang telah hidup di bawah tanah? Baiklah, baiklah, Men-Men tidak akan menyentuhnya. Ji Hao kemudian membiarkan Tuan Gagak memperluas tubuhnya. Sambil membawa Men-Men dan Ji Hao, Murkrow merentangkan sayapnya, naik ke udara dan terbang ke timur, meninggalkan aliran jejak cahaya yang berapi-api di belakang mereka. Setelah terbang sekitar 30.000 mil, Ji Hao menemukan Taisi dan Shaoxi yang telah tiba lebih awal dan sedang menunggu di samping sungai yang menggeliat. Ketika Men-Men melihat Shaoxi pada pandangan pertama, matanya langsung bersinar, dan dia berteriak, "Saudari ini sangat cantik, kita tidak bisa membiarkan beberapa saudara laki-laki saya melihatnya atau mereka pasti akan menculiknya." Apakah ini Taisi? Bisakah aku benar-benar membunuhnya dengan 1 jari? Men-Men mengangkat 1 jari, membidik Taisi, yang sangat kurus sehingga dia bahkan terlihat seperti kerangka. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menusuknya dengan keras, untuk melihat apakah dia benar-benar bisa membunuhnya dengan melakukan itu. Tidak apa-apa jika Ji Hao tidak mengingatkannya, tapi sayangnya, dia mengingatkannya. Begitu Ji Hao menyuruhnya untuk tidak menyentuh Taisi, rasa gatal tumbuh di dalam hati Men-Men. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bisakah dia benar-benar menyodok Taisi sampai mati? Melihat wajah kecil Taisi yang kurus dan lemah, dia sangat ingin menyodok Taisi. Serius, dia tidak menginginkan apapun selain menyodok Taisi dengan ringan dan lembut, 1 kali. Ji Hao menyadari niat Men-Men dan buru-buru meraih lehernya. Tidak peduli seberapa keras Men-Men berjuang atau memutar tubuhnya, mencoba menyingkirkan kendali Ji Hao dan mendekati Taisi, Ji Hao tidak berani membiarkannya bergerak bebas. Shaoxi sedingin dan tenang seperti biasanya, dan hanya melirik Men-Men dengan rasa ingin tahu, lalu mengangguk ke arah Ji Hao. Berbeda dengan dia, Taisi berjalan mendekat, menyeringai dan menyapa Men-Men, lalu bertanya, "Ji Hao, siapa gadis kecil ini? Apakah kita membawanya ke klan Gunung Rong juga?" Ji Hao mengangguk, dan memberitahunya dengan jujur tentang latar belakang keluarga Men-Men. Setelah itu, baik Shaoxi dan Taisi, melirik Men-Men dengan kaget. Gadis kecil Zurong, Dewa Api, gelar yang menakutkan. Namun, Taisi dan Shaoxi jauh lebih sopan daripada anak-anak laki-laki Southern Wasteland Society dan Great Dark Ocean Society. Mereka tidak takut dengan gelar Men-Men, mereka juga tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka mencoba untuk tidak terlihat terlalu terkejut, dan memperlakukan Men-Men sebagai teman normal. Setelah menunggu sekitar setengah jam,
Feng Xing dengan lembut terbang dengan serpihan bayangan mengikuti di belakangnya. Dia berdiri di atas pohon, puluhan zhang dari Ji Hao dan yang lainnya, melambaikan tangannya sambil berteriak, apakah Anda semua datang lebih awal? Tunggu sebentar, Fatso memiliki terlalu banyak lemak, butuh waktu lagi baginya untuk berlari. 1 jam kemudian, Yumu akhirnya muncul. Dia dengan malu-malu membawa panci besarnya di bahunya, berlari ke arah Ji Hao dan yang lainnya sambil berkeringat di sungai. Di dalam panci besar, panci sedang, panci kecil, mangkuk, sendok, dan peralatan dapur lainnya bergetar dan berdentang satu sama lain. Feng Xing, kamu, dasar, saya menyuruhmu untuk tunggu aku. Wah, untuk apa kamu terburu-buru? Kematian, ada 10.000 mil lagi, kita tidak bisa menggunakan kekuatan sihir kita, hanya berlari dengan kakiku, bagaimana jika saya menurunkan berat badan? Tidakkah menurutmu itu akan sangat memalukan? Yumu kemudian menepuk perutnya yang gemuk dan melanjutkan dengan bangga sambil terengah-engah, saya makan dan minum untuk 20 tahun, diperoleh. Lemak sebanyak ini, kehilangan bahkan sedikit lemak akan berarti pemborosan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Yumu akhirnya bergegas ke tempat berkumpul dan terus mengeluh untuk sementara waktu. Setelah itu Ji Hao secara resmi memperkenalkan Men-Men kepadanya dan Feng Xing. Yumu dan Feng Xiang dengan senang hati menerima Men-Men. Setelah itu, tim yang terdiri dari 5 orang ini memiliki anggota tim resmi ke-6. Mercrow kemudian memperluas tubuhnya sekali lagi, dan keenamnya melompat ke punggung Mercrow. Mercrow berubah menjadi seberkas cahaya terang yang berapi-api, melesat ke arah tenggara. Klan Gunung Rong terletak di tenggara, 1.500.000 mil jauhnya dari tempat mereka berkumpul. Gunung Rong adalah serangkaian pegunungan yang membentang lebih dari 1.000 mil. Itu sangat kaya akan sumber daya mineral logam, dan merupakan wilayah utama klan Gunung Rong. Udara dipenuhi dengan aroma penambangan logam yang kuat. Ji Hao dan rekan satu timnya sedang duduk di sekitar perapian hitam. Di ruangan batu yang remang-remang sementara Iron Mountain, pemimpin klan Gunung Rong, memotong sepotong daging berminyak yang dia serahkan kepada Yumu. Ji Hao duduk di dekat api dengan kaki disilangkan. Dia memegang cangkir kayu, meminum teh panas mengepul yang terkandung di dalamnya, sambil tersenyum menatap Yumu yang sedang memburu potongan daging binatang, dan berkata dengan gembira, "Pemimpin Gunung Besi, kapan kita harus memulai?" Gunung Besi menancapkan belati tajam ke dalam daging binatang panggang, menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sepasang mata bersinar di rongga matanya yang berlubang, lalu menjawab dengan bergema, "Besok saat matahari terbit kita akan pergi. Tamu-tamu terhormat, yang datang dari Istana Majus, kami berharap bahwa kali ini ketika kami meninggalkan rumah kami untuk menjelajahi wilayah baru, jumlah cedera atau kematian di antara anggota klan kami tidak akan meningkat lebih dari 5.000. Jika itu bisa dilakukan maka tugas Anda bisa dihitung sebagai selesai." Ji Hao membungkuk serius pada Iron Mountain dan berkata, "Kamu harus mempercayai kami. Karena kami sudah menerima tugas itu, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya." Iron Mountain menganggukkan kepalanya puas sambil menyisir janggut panjang kuning putihnya dengan jari-jarinya. Klan Gunung Rong bukanlah klan skala besar yang kuat. Sebaliknya, itu hanya klan kecil yang telah berpisah dari klan skala besar, 500 tahun yang lalu. Mereka telah merehabilitasi di wilayah mereka saat ini selama 500 tahun. Total populasi mereka hanya sekitar 200.000 saat ini. Mereka alasan mengapa mereka memutuskan untuk mengirim 30.000 orang untuk menjelajahi wilayah baru, adalah keberadaan 3 tambang baja tungsten, yang merupakan cara untuk memikat. Oleh karena itu, dengan cara tertentu, apakah mereka akan berhasil menjelajahi wilayah baru dan membangun desa baru, akan tergantung pada pekerjaan Ji Hao dan rekan satu timnya. Tidak terlalu banyak yang bisa dibicarakan selama malam ini. Kecuali bahwa Men-Men dengan penasaran masuk ke pengecoran dari klan Gunung Rong, dan telah mencoba mempelajari beberapa keterampilan pandai besi tetapi membuat lubang besar dari meja kerja pendiri dengan palunya, hampir merusak setengah dari tempat pengecoran, tidak ada lagi yang merepotkan yang terjadi. Namun demikian, lubang esar yang ditinggalkan oleh Men-Men ini secara tidak sengaja meningkatkan kepercayaan diri para tetua dan pemimpin klan Gunung Rong. Itu membuat mereka percaya bahwa eksplorasi wilayah baru akan berjalan dengan sukses.
Lagi pula, bahkan senior magus yang paling kuat di antara klan mereka tidak akan bisa menghancurkan meja kerja pengecoran dengan palu. Ini berarti bahwa Men-Men bahkan lebih kuat daripada penyihir senior paling kuat dari klan mereka. Setelah matahari terbit ke langit, Ji Hao dan rekan satu timnya duduk di punggung sapi bertanduk keriting yang telah disiapkan oleh orang-orang klan Gunung Rong. Mereka berada di depan pasukan besar. Para magus Pries yang lebih tua dari klan Gunung Rong melambaikan tongkat tulang warisan mereka dan memulai tarian berkah, tepat di depan pintu masuk klan, sambil melantunkan mantra berkah. Sekelompok prajurit dari klan Gunung Rong meraih binatang buas yang telah diburu dan berjuang dengan intens. Mereka menekan binatang buas itu dan mengiris tenggorokan mereka, satu demi satu, di depan gerbang depan klan. Darah segar binatang buas mewarnai tanah menjadi merah. Anggota klan Gunung Rong, yang hendak meninggalkan rumah menuju wilayah baru, berlutut di tanah, bersujud beribadah ke gerbang depan klan dan menjulurkan dahi mereka dekat dengan tanah. Seiring dengan suara nyanyian para magus Pries yang sudah tua itu, para anggota klan ini mulai menyanyikan lagu berkat lama. Beberapa anggota klan tua di pasukan tidak bisa menahan air mata, dengan sentimental melihat anggota klan lain, yang akan tinggal di klan, dan di rumah-rumah tempat mereka tinggal. Ini adalah kampung halaman mereka, tempat mereka tinggal sejak mereka lahir. Tapi sekarang, untuk klan mereka meninggalkan kampung halaman mereka dengan klan muda, untuk menjelajahi tanah baru dan memperluas wilayah klan. Duduk di punggung ternak, dan mendengar mantra berkah yang panjang dan bergema, yang dinyanyikan oleh para magus Pries tua, Ji Hao hanya merasa bahwa rambut-rambut halusnya berdiri, satu demi satu, dan dia tiba-tiba merinding. Dia memikirkan bagaimana bertahun-tahun yang lalu, mirip dengan klan Gunung Rong, nenek moyang umat manusia telah membangun klan kecil di tanah subur ini. Setelah itu, setiap kali klan kecil akan tumbuh lebih besar, sekelompok kecil klan mereka akan meninggalkan kampung halaman mereka dan menjelajahi wilayah baru. Klan-klan baru telah dibangun terus-menerus dan potongan-potongan tanah primitif telah diubah menjadi surga di mana orang-orang dapat hidup dan bekerja dalam damai dan puas. Garis keturunan umat manusia telah meluas dan menyebar dengan perpaduan eksplorasi dan eksploitasi yang berkelanjutan, seperti yang akan dilakukan klan Gunung Rong sekarang. Ketika suara nyanyian para magus Pries tua berangsur-angsur menjadi tenang bersama dengan angin, beberapa klan tua dengan rambut putih, yang telah berlutut di tanah dan tampaknya menjadi yang tertua di antara pasukan dan bahkan tidak bisa berjalan dengan nyaman, berdiri sementara tubuh mereka sedikit gemetar dan mengangkat tongkat sihir mereka tinggi-tinggi ke udara. "Anak-anak, ayo pergi!" teriak pria tua terkuat itu. "Ingat, klan Gunung Rong adalah kampung halaman kita, selamanya. Sekarang, ayo pergi!" Mo. Puluhan ribu sapi kuring, membawa barang bawaan dalam jumlah besar, mulai bergerak. Sapi-sapi ini adalah zang panjang dan sangat kuat, namun dinaturalisasi tak tertandingi. Mereka berjalan dengan tertib dalam barisan, mengeluarkan suara mo panjang untuk saling menghubungi. Sebagian besar dari 30.000 klan-klan Gunung Rong menunggangi punggung ternak ini, tetapi kurang dari 1.000 prajurit dari pasukan elit, mengendarai cita pertempuran gigi besi, terus berpatroli di setiap sisi pasukan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun sapi bertanduk keriting yang akan tertinggal. Ji Hao menepuk keras kepala besar sapi bertanduk keriting yang dia tunggangi, berteriak keras, "Wah, pria besar, ayo pergi." Sapi ini sangat kokoh. Itu bisa mencapai ketinggian lebih dari 2 zang ketika berdiri tegak dari tanah. Seiring dengan suara Ji Hao, ternak ini mengangkat kepalanya dan mendengus keras ke arah langit. Itu menginjak dengan kuat ke tanah, lalu melesat keluar. Suara klakson yang panjang dan bergema datang dari desa Gunung Rong, diiringi dengan drum yang dalam. Beberapa magus Pries berdiri di dinding pagar klan, mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, dengan spanduk pemanggilan jiwa putih dipegang di tangan mereka, melambai perlahan ke arah pasukan. Di era ini, setiap eksplorasi tanah yang tidak dieksploitasi berisiko jiwa. Meskipun mereka dibantu oleh Ji Hao dan rekan satu timnya, klan Gunung Rong sudah menganggap mereka yang pergi, sudah mati. Spanduk pemanggilan jiwa yang berkibar memberitahu para anggota klan yang akan pergi, bahwa bahkan jika mereka akan mati di luar sana, mereka harus kembali ke klan Gunung Rong, melalui bimbingan spanduk pemanggilan jiwa, tidak peduli seberapa jauh mereka akan berada. Ternak mulai berlari dalam langkah-langkah kecil.
Makhluk-makhluk besar ini tinggi dan berotot, terutama kuat dan hampir tidak ada habisnya. Mereka bisa berlari lebih dari 300 mil dalam waktu 1 jam. Bahkan di daerah pegunungan, mereka bisa menginjak-injak pegunungan dan hutan sebagai daerah datar dan berlari lebih dari 200 mil dalam waktu 1 jam. Pasukan mulai bergerak ketika matahari baru saja terbit, dan telah keluar dari daerah Gunung Rong dan mencapai dataran pada siang hari. Salah satu tetua klan Gunung Rong, Gunung Besi, memberi perintah. Setelah itu pasukan panjang, yang membentang lebih dari 20 mil, berhenti di samping sungai. Anggota klan dari klan Gunung Rong melompat turun dari punggung ternak mereka, menyalakan api unggun dan mulai memasak makan siang. Ji Hao melompat ke punggung Mer Crow, naik ke udara dan mengamati daerah sekitarnya, mengambil tindakan pencegahan ketat terhadap serangan hewan liar yang tiba-tiba. Feng Xing berdiri di punggung Mer Crow juga, memegang busur kasar di tangannya dan melihat sekeliling dan bekerja sama dengan Ji Hao. Setelah meninggalkan daerah Gunung Rong, saraf Ji Hao dan seluruh timnya tegang. 3 hari setelah pasukan pindah dari daerah Gunung Rong, sebuah perkemahan didirikan di padang rumput. Pada siang hari, Ji Hao dan Mer Crow telah memeriksa daerah sekitarnya dalam radius 100 mil. Dia menemukan bahwa hanya beberapa jenis hewan herbivora yang hidup di padang rumput ini. Dia tidak dapat menemukan kelompok besar karnivora, yang berarti bahwa daerah ini relatif aman. Setelah malam tiba, Ji Hao menemukan Yumu dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menemukan tempat yang tenang untuk membuat terobosan ke level senior magus. Oleh karena itu, Yumu dan Feng Xin cukup baik untuk mengambil pekerjaan penjaga malam. Ji Hao melompat ke punggung Mer Crow dan terbang ke sebuah bukit kecil yang dia temukan pada siang hari, lebih dari 300 mil jauhnya. Ji Hao sebenarnya berencana untuk pergi sendirian tanpa mengganggu siapapun, lalu kembali setelah berhasil menembus ke level penyihir senior. Tapi, Men-Men telah memperhatikan Ji Hao bergerak diam-diam dan buru-buru melompat ke punggung Mer Crow lalu mengaitkan ke leher Ji Hao. Tanpa daya, Ji Hao hanya bisa membiarkannya menemaninya. Medan miring lembut di sekitar bukit kecil. Ji Hao menggali sebuah gua kecil ke bukit kecil itu lalu duduk di dalamnya, meninggalkan Men-Men dan Mer Crow di luar, untuk mencegah kemungkinan gangguan. Setelah ini, Ji Hao mulai berkonsentrasi untuk memanipulasi semua kekuatan yang terkandung di tubuhnya. Dia secara paksa menyuntikkan semua kekuatan itu ke dalam titik akupuntur magus utama yang terletak di dantiannya. Di Southern Wasteland, tidak ada metode atau keterampilan yang dikembangkan untuk diikuti oleh magi ketika orang-orang mencoba menembus ke level senior magus dari level junior magus. Bahkan Raja Magus yang kuat atau magi ilahi dari klan skala besar seperti klan Bifang atau klan Naga Api hanya akan dapat memberikan saran kasar kepada generasi muda mengenai akupuntur magus mana yang lebih penting pada meridian mereka dan akupun titik magus ana yang lebih mudah dibangunkan. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa membimbing penyihir Wasteland Selatan dan membantu mereka menembus level penyihir senior, lebih mudah dan lebih cepat. Dibandingkan dengan magi biasa itu, Ji Hao memiliki pemahaman yang mendalam tentang meridian di dalam umat manusia dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupannya saat ini dia telah benar-benar membangkitkan semua meridiannya, bahkan yang tersembunyi dan pingsan, dengan bantuan pria misterius itu. Kekuatan rohnya mirip dengan aliran air, mengalir di dalam tubuhnya di sepanjang meridiannya, yang memungkinkannya untuk dapat melihat semua akupuntur magusnya tanpa halangan apapun. Titik akupunturnya seperti bintang-bintang di langit, dan semuanya telah terukir jauh di dalam jiwanya. Orang majus biasa tidak akan mengolah kekuatan jiwa dan kekuatan roh mereka, mereka juga tidak tahu apa itu kekuatan jiwa dan kekuatan roh. Untuk memanipulasi kekuatan mereka dengan lebih baik, mereka akan memperkuat dan memurnikan tubuh mereka, siang dan malam. Mereka terus bertarung melawan musuh yang kuat dan mengubah keterampilan manipulasi kekuatan mereka menjadi naluri mereka. Keterampilan naluriah semacam ini untuk memanipulasi kekuasaan bersifat primitif, mentah dan liar, oleh karena itu, pertarungan antara magi akan selalu liar dan brutal. Tidak seperti mereka, Ji Hao telah mengolah jiwa dan kekuatan rohnya sejak dia masih kecil. Dengan kekuatan roh dan jiwanya, dia mampu mengubah semua kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya menjadi aliran kecil dan memanipulasi aliran kekuatan samar itu dengan bebas. Di bawah kendali kekuatan rohnya yang besar,
kekuatan yang terkandung dalam semua meridian 129.600-nya, yang 10 kali lebih besar dari kekuatan junior magus biasa, mulai berputar secara teratur di dalam meridiannya. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas, tarik napas. Otot Jiao mulai naik dan turun di bawah kulitnya, seperti pasang surut. Naiknya air pasang adalah tubuhnya membengkak menjadi bola dan jatuhnya air pasang adalah kulitnya yang membungkus erat di sekitar tulangnya, yang membuatnya terlihat seperti kerangka. Di bawah kulit putihnya yang seperti batu giok, meridian merah bersinar mulai menyala satu demi satu. Segera, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah. Jika seseorang akan melihat tubuh Jiao sekarang, dia pasti akan dapat mengatakan bahwa Jiao telah membangkitkan semua meridiannya, dan setiap meridiannya dipenuhi dengan kekuatan besar. Murkrow, yang memiliki koneksi telepati dengan Jiao, melebarkan sayapnya, berbaring di depan gua kecil yang telah digali oleh Jiao. Pintu masuk gua yang lebarnya hanya 2 kaki, sekarang benar-benar terhalang oleh pantat Murkrow. Tidak sedikit pun cahaya yang datang dari tubuh Jiao bocor. Men-men sedang berbaring tengkurap di atas kepala Murkrow dan berkonsentrasi untuk menyikat bulu halus Murkrow dengan jari-jarinya. Dia tidak memperhatikan Jiao. Semua kekuatan Jiao telah diaktifkan sekarang dan sedang dimanipulasi oleh kekuatan rohnya. Itu berubah menjadi bor yang berputar cepat, menusuk keras ke arah magus acu poin yang penting di dalam dantiannya. Diiringi dengan suara berdengung, bor yang berubah dari kekuatan Jiao, bertabrakan dengan septum yang sangat padat dan layu yang telah tumbuh secara alami dan telah melilit titik akupuntur magus yang penting di dantiannya. Setelah ini, septum ini langsung menjadi berongga. Di dalam ruang spiritual Jiao, pria misterius itu perlahan muncul. Dia mengamati proses terobosan Jiao dengan hati-hati. Jiwa, kekuatan roh, kekuatan jiwa, tidak pernah berpikir mereka bisa digunakan dengan begitu cerdas. Kekuatan besar itu dasar, tetapi kekuatan besar semata-mata tidak berarti apa-apa. Anda harus tahu bagaimana mengendalikan kekuatan Anda, bahkan aliran kekuatan kecil yang samar. Oleh karena itu, keterampilan memanipulasi kekuatan juga penting. Sayang sekali, sayang sekali. Jika saya memahami ini di usia saya, bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Tapi sekarang belum terlambat, saya belum sepenuhnya putus asa, saya masih memiliki kesempatan. Anak kecil, mantra dan dengan 9 kata rahasia, milikmu ini telah banyak membantuku. Jiao mengendalikan kekuatannya dan terus bekerja untuk membangkitkan magus acu poin yang penting di dalam dantiannya. Junior magi biasa, yang tidak terlalu terampil dalam memanipulasi kekuatan mereka untuk memiliki kendali yang tepat atas kekuatan mereka, hanya bisa menyiram magus acu poin tertentu dengan aliran kekuatan. Mirip dengan bagaimana tetesan air merusak batu, septum alami yang tumbuh, layu dan tebal yang melilit magus acu poin mereka, akan benar-benar aus dengan kekuatan mereka. Setelah itu, mereka akhirnya akan membangkitkan magus acu poin mereka. Metode ini terlalu menyakitkan dan lambat sehingga bahkan dapat dianggap mutilasi diri. Tidak seperti mereka, di bawah kendali kekuatan roh Jiao, semua kekuatannya telah berkumpul dan mengembun menjadi bor yang berputar cepat yang telah mengebor septum yang tumbuh secara alami. Dengan cara ini, proses membangkitkan magus acu poinnya akan lebih mudah. Pada saat ini, septum yang tebal dan padat, terutama yang layu mengeluarkan suara mendengung. Seolah-olah tidak akan bisa mengambil kekuatan besar dari bor itu lagi. Setelah hanya 1/4 jam, sebuah lubang kecil telah dibuka secara paksa di septum. Semua kekuatan yang terkandung dalam meridian 129.600 menyembur melalui lubang kecil ke magus acu poin secara bersamaan. Mirip dengan bagaimana punggung bukit sepanjang 1000 mil akan dihancurkan oleh semut kecil-kecil yang bersarang di dalamnya, begitu semua kekuatan menyembur ke magus acu poin dantian, septum yang melilit itu, tiba-tiba meledak berkeping-keping. Potongan-potongan septum berubah menjadi aliran kekuatan yang sangat murni yang bergabung dengan kekuatan Jiao. Ini bisa dianggap sebagai cara alam untuk memberikan hadiah atau kompensasi. Jumlah total kekuatan Jiao tiba-tiba berlipat ganda. Setelah kekuatannya menyembur ke akupuntur magus dari dantiannya, titik akupuntur magus dengan cepat menyebar ke segala arah. Sebelumnya, itu hanya sedikit titik kecil yang hampir tidak terlihat, tetapi sekarang,
Magus Acu Point dari Dantian mengembang secara paksa karena aliran kekuatan yang mendekik itu. 1 inci, 2 inci, 3 inci, 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, azang, 2 zang, 3 zang. Ji Hao terus-menerus mengeluarkan obat sihir langka dan kuat yang dia bawa keluar dari istana magi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Obat-obatan ajaib ini semuanya berubah menjadi aliran kekuatan dan dicerna oleh 2 api warna-warni di perut bagian bawahnya, setelah itu berubah menjadi aliran kekuatan paling murni yang menyembur ke dantiannya. Titik akupuntur magus di dalam dantiannya mulai menyusut dan mengembang dengan intens. Tekanan besar di dalam Magus Acu Point dari dantiannya menyebabkan semua aliran kekuatan berputar dengan cepat di dalamnya. Bersamaan dengan ini, aliran kekuatan seperti air secara bertahap mengembun menjadi bola seperti perak cair yang berat yang memiliki kepadatan tinggi karena tekanan di dalam titik akupuntur Magus dantian. Diikuti oleh suara dentang keperakan yang berasal dari dantian Ji Hao, aliran pertama kekuatan baru milik penyihir senior, telah tumbuh dan berubah menjadi lava merah bersinar dan menetes ke dantiannya. Setelah itu, serangkaian dentang telah dimulai. Semua kekuatannya dengan cepat berubah menjadi kekuatan penyihir senior dan dantian Ji Hao terisi dengan kekuatan baru ini. Bola cahaya berapi-api muncul di belakang tubuh Ji Hao, dari dalamnya, gagak emas berkaki 3 yang hidup muncul secara bertahap. Namun, pada saat berikutnya, gagak emas tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sebaliknya, siluet manusia tinggi dan kokoh, yang telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah-olah dia memegang seluruh langit, telah muncul di dalam bola cahaya keemasan yang berapi-api. Pria misterius di ruang spiritual Ji Hao menyeringai gembira. Umat manusia, kita adalah totem dari jenis kita sendiri, mengapa kita harus menyembah hewan-hewan itu sebagai totem kita? Di antara semua yang ada di dunia ini, umat manusia kita adalah satu-satunya jenis yang memiliki semangat gigih. Kita tidak akan membungkuk ke langit, atau ke bumi, kita juga tidak akan takut pada dewa atau hantu. Umat manusia kita akan mendominasi seluruh dunia dengan kekuatan kita sendiri. Bersambung.